Mantan calon wakil Bupati Lambung Bata periode 2017-2022, Muhammad Nasir Laude kembali ke gelanggang politik. Kali ini ia mendaftar di 3 partai, PKB, Gelora dan PKS, sebagai salah satu bakal calon Bupati Lembata periode 2024-2029. Bagi Nasir, politik harus dijalankan dengan riang gembira agar semuanya berjalan dengan baik. Mungkin bisa digambar, ini kan terkait proses. Ini kan sedang proses menuju pilkada. Kemarin informasi sudah mendaftar di beberapa partai. Kemudian abang ini kan juga menjadi mendapat perhatian dari masyarakat luas. Karena kemarin sempat maju, hari ini maju lagi, sedang berproses, sehingga ini masyarakat bertanya, kira abang bisa gambar sedikit terkait ini soal proses abang hari ini. Terkait dengan proses hari ini, awalnya itu memang apa yang telah dipublis oleh media beberapa saat yang lalu, bahwa secara tiba-tiba melakukan pendaftaran turun gunung. Memang dalam perjalanan saya beberapa saat yang lalu berada di luar daerah. Ketika genderang pilkada itu berbunyi, kelihatannya masyarakat Lembata itu termasuk kader-kader yang potensial yang ada di sini, kayaknya minat kita itu mungkin kurang terlalu menggeliat. Yang mana kita tahu bersama bahwa terkait dengan proses demokrasi yang berjalan ini, tentunya bahwa diwujud nyatakan dengan genderang pilkada telah ditabuh. Ketika genderang pilkada ditabuh, ini awal daripada perjalanan proses demokrasi di Lembata, yang mana pada titik kulminasi yang akan melahirkan paket yang akan berkontestasi, yang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat Lembata itu ini mengacu kepada ruang pilihan itu sendiri. Berangkat daripada demokrasi itu sebenarnya semua kita harus berproses, karena kita tidak bisa membangun satu demokrasi yang tidak sehat. Karena kita belajar bagaimana kita menghargai proses tanpa kita protes, ya seperti itu. Yang berikut, suatu hal yang saya sering katakan bahwa apabila kita ini melek dengan proses demokrasi terkait dengan hajatan pilkada itu, yang pada akhirnya melahirkan pemimpin, itu sama halnya dengan kita membuka ruang untuk orang-orang yang tidak bijak untuk berkompetisi, yang pada akhirnya kita secara demokrasi akan mengamini semua pilihan yang pada orang-orang yang mungkin tidak bijak itu sendiri. Dengan hal demikian, sebagai putra Lembata, yang jelas bahwa semua yang berproses ini kan semua putra-putra terbaik yang ada di Lembata ini. Ya, terkait dengan hal ini, mari kita berkompetisi secara sehat. Ya, kita berkompetisi, ya kita adu gagasan, karena demokrasi yang sesungguhnya itu adalah suatu kebisingan. Kebisingan itu dalam mempertaruhkan ide dan gagasan untuk kepentingan masyarakat Lembata ini. Bukan kita bising itu untuk kita saling merontokkan, tetapi kita bising yang pada akhirnya rajutan pemikiran kita dalam konteks kelembataan itu pada akhirnya diwujud nyatakan untuk kepentingan masyarakat Lembata itu sendiri. Itu yang mengilhami di benak dan pikiran saya. Yang berikut, saya mengambil keputusan untuk maju itu, saya juga sudah katakan ulang-ulang. Sebagai masyarakat Lembata, anak Lembata, kita dilahirkan di Lembata, kita dibesarkan di Lembata, saya yakin semua kita ini begitu besar potensi yang diberikan untuk kita, potensi yang diberikan untuk menghidupkan kita sampai dengan sekarang ini. Yang menjadi pertanyaan, apa yang kita berikan untuk Lembata ini? Ketika pertanyaan apa yang diberikan untuk Lembata ini, paling tidak bahwa potensi keberhasilan kita yang sudah ditorekan, ditanamkan di dalam pikiran kita itu kan, paling tidak mari kita menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, berangkat daripada sisi pendidikan kita yang beragam. Karena sesungguhnya bahwa seseorang jadi sarjana ataupun profesi apa, dia itu merupakan suatu entry point, bukan ending point. Karena dengan entry point, status profesi kita itu kan pada akhirnya mari kita torekan pemikiran kita yang konstruktif untuk kepentingan masyarakat Lembata. Jangan kita jadikan masyarakat
hanya sebatas kita mengeksploitasi potensi yang ada di sini termasuk masyarakat, hanya kita kecapi untuk kepentingan diri kita. Tetapi satu hal yang paling berakhlak, karena tentunya bahwa ketika kemarin saya mendaftar di PKB itu sendiri, ya paling tidak mungkin ada sentilan bahasa dari PKB yang mengilhami semua politisi yang ada di PKB itu sendiri, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Tentunya bahwa aspek kemanfaatan yang ada dalam pikiran dan otak saya itu, saya akan motorekan untuk kepentingan masyarakat tempat. Yang satu hal lagi, ini abang kan mendaftar di menit-menit terakhir semua. Baik ada beberapa partai kemarin itu, masyarakat tanya itu seberapa serius abang untuk bertarung di pilkada tempat. Oh, terkait dengan hal itu memang saya sangat serius. Serius tentunya bahwa apa yang saya katakan tadi, ya kita semua kita menghargai proses. Tentunya bahwa hari ini semua yang mau maju ini tidak ada partai murni yang mengusung paket. Karena kita berproses, karena saya katakan tadi, mari kita menghargai proses tanpa hasil akhir dari proses tadi kita protes. Tetapi paling tidak bahwa kita menunjukkan bahwa dari sisi kelembatan kita ketika proses kontestasi ini berjalan, ya mari kita sama-sama merajut pikiran kita, komunikasi yang kita bangun harus selalu cair. Karena kita berkontestasi pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat Lembata. Ada berapa partai yang abang daftar? Kemarin PKB, Nasdem, sama Partai Gelora. Seberapa yakin abang bisa lolos, dapat tiket untuk maju pilkada? Kalau berbicara soal yakin, pasti semua kita berproses. Semua teman-teman ya boleh dikata yang mendaftar hari ini semua anak muda Lembata, semua patriot Lembata, kita punya kesempatan yang sama. Tentunya bahwa bagaimana kita membangun komunikasi politik. Kalau kita berbicara ruang komunikasi politik, sinyal politik, keputusan finalnya itu kan ada di Jakarta, pemilik partai itu sendiri. Satu saya berangkat dengan sudah pernah maju di Pilkada 2019-2024, tentunya pengalaman ini menjadi dasar untuk melangkah lebih jauh. Apa pesan Pak Nasir sebagai tokoh politik yang boleh kita katakan sebagai orang tua yang turun gunung saat ini? Pesan politik untuk masyarakat Lembata dan juga seluruh peserta, baik itu bakal calon bupati maupun bakal calon bupati. Harapan saya terkait dengan proses. Orang bijak mengatakan bahwa pengalaman itu kan merupakan suatu guru yang sangat dasar dan guru yang sangat mulia. Orang Inggris bilang experience is the best teacher. Kan pengalaman itu kan merupakan satu guru yang pada akhirnya akan menuntun kita dan meniti untuk mencapai titik kulminasi itu sendiri. Terkait dengan hal ini, kenapa saya katakan bahwa komunikasi kita ini kan kurang cair. Berangkat daripada proses itu kemarin, memang ada beberapa teman-teman rekan-rekan yang kadang itu kan lewat kepentingan-kepentingan tertentu yang mau membangun komunikasi dengan saya. Tetapi apa yang saya katakan bahwa kita berbicara soal konteks Lembata bukan pada akhirnya kita didudukan jadi bupati atau wakil bupati. Tetapi mari datang kita duduk, kita bicara bersama terkait dengan pengalaman perjalanan politik kemarin. Karena tentunya bahwa terkait dengan pengalaman politik kemarin itu tidak sesederhana yang kita pikir. Untuk kita mendapatkan kendaraan itu juga butuh proses yang amat panjang, butuh komunikasi baik intern maupun eksternal. Itu memang dia banyak menyita pikiran dan waktu untuk hal tersebut. Harapan saya terkait dengan hal itu, mari kita duduk bersama yang pada akhirnya paket itu akan mengerucut banyak hal. Tentunya bahwa bagian ilmu itu kan kita saling membagi ilmu itu terkait dengan proses kemarin. Hanya bahwa sampai dengan detik sekarang kita belum berbicara pada ruang itu. Karena memang teman-teman juga belum membangun komunikasi soal itu. Tetap saya bilang mari kita sama-sama kita berkontestasi, ya kita berjuang, yang ending akhirnya seperti apa, SK itu keputusannya seperti apa, yang paling tidak juga maunya partai seperti apa, maunya kita seperti apa, yang pada akhirnya melahirkan hasil akhir ya kita terima bersama. Mungkin satu lagi Bang, jika terakomodir, apa visi misi besar Pak Nasir untuk maju menjadi Bupati Lembata? Saya salah satu pegiat untuk baca literatur Soekarno. Kurang lebih pada pidato Soekarno di tahun 1956 ketika itu.
Soekarno mengatakan bahwa terkait dengan beberapa konsep Trisakti. Masyarakat Lembata itu harus berdaulat dari sisi politik, masyarakat Lembata itu harus berdaulat dari sisi ekonomi, masyarakat Lembata itu juga harus berkepribadian sosial budaya. Dan hal ini diejawantakan di dalam bukunya Bob Hansen, yaitu Mindset of the Box. Jadi seorang pemimpin itu bagaimana dia mengelola harapan masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan moralitas, yang pada akhirnya bahwa seorang pemimpin pertama itu dia harus cerdas dalam melakukan analisa terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Di samping itu juga dia harus setia kepada sumpah, andai kata dia terpilih, terhadap sumpah dan janji, karena sumpah dan janji itu tentunya bahwa merupakan satu paket yang pada akhirnya terkait dengan pendekatan-pendekatan moral tadi. Ketika dia menjabat, hal tersebut merupakan bingkai yang membawa dia sebagai nakoda di kabupaten yang tercinta ini. Situasi di Lembata sebelumnya kan pileg kemarin itu kan money politik di Kabupaten Lembata cukup lumayan besar lah. Saya ambil kutipan dari DPR RI, Dinik Harman kan, bahwa kalau mau maju di daerah NTT pencuri saja bisa maju asalkan punya uang. Mungkin pandangan Pak Haji seperti apa dengan pilkada nanti ke depan ini terkait dengan money politik? Terima kasih. Ya, terkait dengan hal itu, apa yang saya katakan tadi, proses ini perlu kita hargai. Kita boleh bersaing, tetapi kita tidak boleh saling merontokkan. Pepatah Jawa itu dia mengatakan bahwa lamun siro sakti ojo materi. Walaupun kamu kuat, jangan menjatuhkan. Habis itu pepatah Jawa dia mengatakan bahwa filosofi Jawa, lamun siro banter ojo nendesi. Walaupun kamu cepat, jangan suka mendahului. Habis itu, lamun siro pinter ojo menteri. Walaupun kamu pintar, jangan sok pintar. Nah, terkait dengan proses legislatif kemarin, kalau kita melihat dalam konteks Lembata, memang hari ini kita melihat bahwa kenapa sehingga orang itu main money politik yang besar terkait hal kemarin. Salah satu faktor itu pendapatan DPR yang sangat besar, kurang lebih sekitar 3 bulan sekian-sekian. Jadi apa yang saya katakan ini kan pasti pro dan kontra. Sementara kita punya kemampuan keuangan daerah kecil. PAD kita sekarang ini kurang lebih sekitar 40 miliar lebih. Paling tidak bahwa kalau kita mengelola terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, mindset of the box dengan pendekatan moral tadi itu, apa yang kita terima itu kan paling tidak bahwa sebanding dengan apa yang saya kerjakan. Kalau kita berbicara dalam konteks Lembata. Tetapi hal tersebut ya sudah merupakan satu keputusan, nanti kita lihat. Ya saya juga bagian orang yang ya cukup juga sependapat apa yang disampaikan kemarin ketika apel Hardiknas kemarin 2 Mei yang disampaikan oleh Pak Matius Tam. Ini benar. Karena memang kita punya postur keuangan kita lagi sekarang ini kan juga lagi susah-susah. Dan sekarang ini memang ini masalah global, bukan masalah kita yang ada di sini saja. Karena orang melihat dengan angka 30 sekian-sekian itu orang mudah berspekulasi. Kan kemarin kan suatu hal yang sangat miris, satu kepala dibayar 300, 500, apa segala macam. Ya kalau memang tidak angka yang fantastis, orang akan hitung-hitungan. Karena tentunya bahwa orang melihat itu, pendekatan untuk orang maju caleg itu bagian daripada pendekatan bisnis yang dia lakukan. Jadi hal seperti ini kita juga harus memberikan pendidikan politik. Dan harapan saya hal-hal yang terkait dengan money politik, mari kita membangun suatu budaya politik yang santun. Karena kita tahu bahwa reformasi hari ini di negara ini dia hanya sebatas kelembagaan. Tetapi reformasi terkait dengan mindset dan budaya politik itu belum terbangun secara baik. Ya, terkait dengan jawaban ini tentunya pilkada di Lembata ini mari kita bangun satu pilkada yang santun. Kita bebas daripada money politik itu sendiri. Dan kita bagian daripada corong-corong yang paling tidak mungkin mempermasalahkan ketika kita melihat ada indikasi, ada gejala, ada ruang-ruang yang melakukan money politik tersebut. Sehingga hal ini kita kanalisasi. Sehingga pada akhirnya masyarakat kita itu kita mengikuti proses demokrasi yang sehat. Dan kita melahirkan pemimpin yang sehat. Yang pada akhirnya ke depan itu akan menjadi torehan sejarah. Di Lembata ini dia punya model pilkada itu seperti ini. Mungkin terakhir atau ada yang tanya, mungkin apa pesan abang di masyarakat Lembata ini menghadapi pilkada, apa yang mau katakan ke masyarakat Lembata? Ya masyarakat Lembata, ya semua ya mari kita ketika genderang dan tabu pilkada ini
bagian daripada tahapan yang pada akhirnya kita harus lalui. Mari kita ikuti proses pilkada ini dengan gembira ria. Karena tentunya bahwa negara digelontorkan dana yang begini besar, pada akhirnya menciptakan masyarakat itu berdaulat dalam memilih pemimpin itu sendiri. Karena tentunya bahwa kita tahu bersama bahwa hakikat demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Dan kita tahu reformasi daripada demokrasi itu dia melahirkan desentralisasi. Desentralisasi adalah bagaimana menyelesaikan masalah setempat oleh masyarakat setempat untuk masyarakat setempat. Mari kita jabarkan ruang dan perkembangan demokrasi ini pada akhirnya bahwa untuk kegiatan-kegiatan politik yang santun yang pada akhirnya kita melahirkan pemimpin yang bijak di tanah Lembata ini akan bekerja untuk kemaslahatan masyarakat Lembata itu sendiri. Baik, terima kasih.